Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Alifullah dari Pendidikan Sosiologi 2019 semester 3 kelas 3A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin SPD MPD dan Pak Supriyono MPD. Yuk kita simak tugas saya yang mengenalkan budaya daerah di sekitar saya. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan membahas sebuah budaya yang ada di sekitar kita yang menurut saya lumrah, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia itu sendiri. Budaya apa? Ya, melanggar lalu lintas. Budaya melanggar lalu lintas ini adalah budaya yang ada di sekitar kita yang orang-orangnya pun acuh. Orang-orangnya pun sadar bahwa di sana ada plang dilarang parkir, akan tetapi orang tersebut parkir di situ. Dilarang berhenti, akan tetapi orangnya berhenti di situ. Itulah budaya kita, budaya Indonesia, dan harus kita akui. Kenapa? Karena ya memang pada dasarnya itu adalah fakta yang ada untuk saat ini. Dan terlebih di sini saya akan mengajarkan kalian untuk bisa membaca rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Yuk, ikut simak. Nah, yang pertama ada dilarang berhenti. Tulisannya S dicoret dengan warna merah. Mengapa saya jelaskan? Karena orang-orang Indonesia pada dasarnya tidak tahu perbedaan dari dilarang berhenti dan dilarang parkir. Tentunya kalau dilarang parkir akan ada tulisan P dicoret. Akan tetapi kita bisa lihat sendiri bahwasannya banyak orang-orang di luar sana yang masih tidak bisa paham tentang dilarang berhenti ini. Ini contohnya. Nah, dilarang berhenti itu adalah ketika kita masih berada di dalam kendaraan dan kita mematikan mesin kita dan memberhentikannya di pinggir jalan. Walaupun terkesan seperti parkir, akan tetapi dilarang berhenti ini tuh seperti kita masih ada di dalam mobil, akan tetapi hanya memberhentikan. Nah, jika ada palang itu di sebelah kalian atau di depan kalian atau di sekitar kalian, mohon untuk tidak berhenti di situ, dikarenakan palang itu menyebutkan bahwasannya kita tidak boleh parkir di area itu karena bisa menimbulkan kemacetan, bisa saja menimbulkan kecelakaan dan lain sebagainya. Atau mungkin jalan tersebut merupakan jalan yang cukup cepat di mana orang-orang mungkin mengendarakan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Seperti itu. Nah, yang kedua ada dilarang parkir. Nah, dilarang parkir ini merupakan sebuah simbol P yang dicoret dengan warna merah yang ada di sekitar perjalanan. Yang kemungkinan akan ada di tempat-tempat keramaian yang biasanya menimbulkan kemacetan. Dilarang parkir ini adalah kondisi di mana mobil mati seutuhnya dan kita pun meninggalkan kendaraan kita. Dengan demikian itu bisa disebut dengan parkir. Dan faktanya di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang tidak bisa mengerti dan memahami bahwasannya dilarang parkir itu berbeda juga dengan dilarang berhenti, bahkan aparat keamanan sekalipun. Nah, solusi untuk kita agar kita bisa memahami palang ini yaitu kita melihat dulu apakah keadaannya macet atau bagaimana. Biasanya kita boleh parkir di logo atau di tempat yang seperti ini. Dan saat kita memarkirkan kendaraan kita, tolong diperhatikan baik-baik markanya dan sebagainya. Jangan sembarangan parkir. Hal ini sangat sering terjadi di daerah sekitar kita. Bahwasanya banyak dari mereka yang masih belum paham dengan area parkir itu sendiri. Yuk, mari sisa-sisa semuanya, mari kita menjadi orang yang pintar dalam membaca rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang terakhir ada dilarang memutar. Dilarang memutar ini adalah rambu yang sangat sering diacuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya rambu itu ada, akan tetapi tidak dianggap. Bayangkan jika kalian menjadi rambu itu, tentu sangat sedih bukan?
Rata-rata orang Indonesia itu sendiri masih melakukan pemutarbalikan kendaraan atau arah kendaraannya di tempat yang sembarangan. Sehingga banyak sekali kejadian kecelakaan di luar sana yang mengakibatkan hingga kematian. Dan hal itu masih dianggap lumrah bagi mereka karena pada dasarnya aturan tersebut ada, akan tetapi diacukan begitu saja. Tentu sangat miris, bukan? Terlebih, mereka di luar sana masih sangat senang sekali untuk acuh terhadap banyak hal lainnya, seperti melawan arus dan sebagainya. Walaupun seperti itu dianggap lumrah, akan tetapi jika sudah kecelakaan atau terjadi laka lalu lintas, mau apa kita? Akan seperti apa kita? Jika masih hidup sih, it's okay. Akan tetapi kalau kita mati, kita meninggal, tidak bisa diulangi lagi kan? Banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menyesal melakukan itu. Akan tetapi, untuk kalian-kalian para siswa-siswi, mohon sadar akan aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Banyak kejadian seperti itu di jalan. Nah, itu dia kawan-kawan, pematerian dari saya. Kesimpulan yang bisa diambil untuk kalian adalah, ketiga marka tersebut adalah marka yang sering sekali dilanggar oleh orang-orang di Indonesia. Bahkan kita bisa melihatnya dimanapun, kapanpun itu berada. Untuk kalian, saya mohon dengan sangat, jangan sampai kalian menyesal di akhir. Karena pada dasarnya, jika melanggar rambu-rambu jalan seperti itu pun akan sangat berbahaya tentunya. Dan terlebih, mohon bagi kalian untuk terus belajar mengerti dan memahami. Saling mengingatkan orang di jalan tidak ada salahnya. Bahkan saya pun selalu memperingatkan seseorang jika mereka melanggar lampu lalu lintas atau aturan lalu lintas. Yuk, sama-sama buat kalian dan buat kita semua manusia yang ada di Indonesia untuk sama-sama memahami rambu-rambu lalu lintas. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think smart, act smart. We are all humanity. Salam.